Swastiastu. Sukma antuk galah sami polih ring tiang. Ring galah puniki tiang polih tugas ngewedarang ketik indik napi makna dan filosofi gayah. Mengenai makna dan filosofi gayah niku sumbernya banyak sekali. Ada yang mengatakan gayah itu bukan bagian daripada ulam bebangkit. Nah, ada yang mengatakan gayah itu berbeda dengan sakti renteng. Nah, banyak. Ada yang mengatakan jenis gayah ada 18. Ada. Ada yang mengatakan jenis gayah ada 8. Ada. Nah, namun di sini saya lebih mantap dengan satu sumber yang menurut saya paling mudah untuk diterima oleh logika saya dan paling mudah dimengerti keterangannya, yaitu sumber yang disebut dalam Lontar Dewi Durga. Di situ dikatakan nihan ke Durga Dewi ngaran tingkahing ulameng bebangkit bawi ginuling wenang asiki muang bawi sak mager rebahan kegenahang manut stanania suang-suang. Menurut tiang ini yang paling tiang suka dari sumber niki. Kenapa? Pemaparannya tidak terlalu bertele-tele dan mudah diterima oleh akal. Karena kalau menurut saya agama itu yang paling mudah diterima oleh akal dan yang paling masuk akal. Menurut yang ampun kalau ada pendapat yang berbeda. Di dalam Lontar Durga Dewi ini filosofi ya. Sekarang kita masuk ke filosofi. Filosofi gayah diceritakan juga banyak sumber. Ada yang mengatakan bahwa dalam sebuah cerita kayangan diserang oleh Buta Detya Kala Dwija ada. Di situ Buta Kala Dwija melakukan penyerangan di kayangan. Lalu para dewata tidak mampu mengalahkan sehingga lari dan bersembunyi di sebuah kayu yang berbentuk kepat. Itu yang disebut kayu uli. Mungkin itu yang menyebabkan sampai sekarang kayu uli banyak digemari oleh para di rumahku. Ya, mungkin karena filosofinya kayu uli itu mampu menyelamatkan para dewa. Mungkin loh, ini mungkin ya. Ada juga yang mengatakan kayangan diserang oleh Buddha Mahesa Sura Mardini ada. Ada juga yang mengatakan bahwa Betara Wisnu memohon kepada Betari Durga untuk mengalahkan Buddha Mahesa Sura karena sudah menghancurkan Triloka. Ada. Namun di Lontar Durga Dewi di situ ternyata semua dari jawaban itu ternyata menjadi satu di situ. Nah, di situ diceritakan pada saat itu kayangan diserang oleh para Detya, para asura. Asura artinya raksasa. Nah, dalam penyerangan itu para dewa otomatis marah karena kayangan ingin dikuasai oleh asura. Akhirnya para dewa mengumpulkan semua senjatanya dan kekuatannya sehingga berbentuk Durga. Jadi kekuatan Dewata Nawasanga dikumpulkan menjadi bentuk Durga. Ini agak berbeda. Nah, setelah menjadi bentuk Durga, akhirnya Durga yang Durga ini berperang melawan Asura. Akhirnya semua Asura terbunuh dan Asura mengalami kekalahan.
Karena Asura mengalami kekalahan, maka para Asura memanggil panglimanya. Panglimanya itu yang bernama Raktaditya. Nah, setelah Raktaditya ini datang, lalu Durga melakukan peperangan dengan Raktaditya. Akhirnya Raktaditya ini walaupun dia sakti, dia terdesak dan melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, dia berubah wujud menjadi kerbau. Kerbau inilah yang disebut dengan Mahesasura. Setelah Raktaditya melarikan diri, berubah wujud menjadi kerbau. Kerbau ini disebut dengan Mahesasura. Lalu Betari Durga terus mengejar, sehingga akhirnya naiklah Betari Durga ini ke atas punggungnya Mahesasura. Setelah Betari Durga naik ke punggungnya Mahesasura, akhirnya Mahesasura itu pingsan, lalu dipotonglah lehernya Mahesasura. Setelah lehernya dipotong, keluarlah Raktaditya dari leher yang terpotong itu, lalu dipegang rambutnya oleh satu tangan yang lain memegang ekornya. Pada saat inilah Betari Durga disebut dengan Durga Mahesasura Mardini. Pada saat ini, artinya kan dari sekian banyak sumber yang saya sebutkan tadi, ternyata di situ menjadi satu. Ini yang makanya membuat saya lebih tertarik dengan menggunakan sumber dari lontar Durga Dewi ini. Nah, sekarang kita masuk kepada filosofi gaya. Kalau dikatakan gaya itu bukan ulam bebangkit, tapi di dalam lontar ini dikatakan dengan jelas, tingkahing ulam yang bebangkit, wenang bawi biguling asiki muang, bawi sakmake rerecahan kegenahang manut urip. Ini kan jelas ya. Berarti gaya atau sate lenteng itu adalah bagian dari ulam bebangkit menurut lontar Durga Dewi. Sedangkan menurut yang lain tidak. Tapi kalau selama yang selusuri sumber-sumber yang lain itu tidak ada menyebutkan sumber yang jelas. Baik pun dari lontar mana tidak ada disebutkan. Di dalam lontar Durga Dewi itu disebutkan bahwa gaya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan gaya pupus. Gaya pupus, yang menentukan gaya itu gaya pupus adalah ujung atasnya gaya itu. Manakala gaya itu menggunakan ujungnya adalah kekuung, maka gaya itu adalah disebut gaya pupus. Nah, gaya pupus itu dipergunakan pada bebantan bebangkit gerombong atau tingkatan bebangkit yang paling alit. Untuk tingkatan bebangkit yang madya disebut dengan gaya sari. Cirinya gaya sari adalah ujungnya menggunakan padma. Jadi bedanya nih. Gaya pupus menggunakan kuung, gaya sari menggunakan padma. Untuk tingkatan yang paling besar di dalam sumber lontar Durga Dewi itu disebut dengan gaya utuh. Mungkin para juru mangku sudah paham betul dengan gaya utuh, di mana di bagian bawah dia menggunakan kepala babi, kemudian dengan menggunakan urip sarwa 10, dengan menggunakan pengedaran dewa tenawa sanga. Kuning kan urip sarwa 10? Tapi kepala babi yang digunakan di dalam gaya utuh itu bukan menyimpulkan sebagai kepala babi, tapi dia adalah simbol kepala kerbau Mahesasura yang dibunuh oleh Dewi Durga. Makanya di bibir kerbau itu ada belulang. Misi mulut melingkar main, dia udah bingung. Kalau dia kepala babi kenapa harus ada ininya? Ternyata itu adalah simbol kepala kerbau yang ini tadi. Tuh. Dilambangkan dalam makrokosmos atau alam semesta. Kepala babi itu adalah simbol alam semesta. Lalu sate apa namanya, itu adalah simbol isi alam semesta. Nah. Apa
3 jenis. Ini menurut sumber Lontar Durga Dewi. Dia tidak menyebutkan sumber yang lain. Mungkin masih banyak sumber-sumber yang lain. Ada juga salah satu sumber yang mengatakan ada jenisnya 4. Ada gaya Hubus, ada gaya Sari, ada gaya Utuh, ada gaya Durga Dewi. Tapi dia tidak pernah buka ini, karena dia tidak mengerti gaya Durga Dewi ini di mana, untuk bebangkit yang mana, yang belum nyampe sana. Apalagi yang mengatakan sumbernya ada jenis gaya 18. Tambah tidak ngerti dia. Kalau yang sering kita buat dulu ini yang coba isi apa? Sebenarnya yang ingin bertanya soal ini ya. Ingin bertanya, cuma pertanyaan yang ini yang sampaikan dalam bentuk sumber yang baca. Selama ini kita sering membuat gaya bukan hanya untuk ulang bebangkit, tapi ada juga untuk ulang Pulau Gembal. Sementara dari sumber yang 5 sumber yang baca tidak ada disinggung di situ gaya untuk ulang Pulau Gembal. Ini yang timbul tanda tanya. Nah, kalau dia ambil dari salah satu cerita bahwa tadi ada Buta Rakta Kale Detya Dwija yang dikalahkan oleh Betara Siwa dengan meminjam senjatanya para dewa. Setelah Buta Detya Kale Dwija ini kalah dan terbunuh, para pengikutnya memohon kepada Betara Siwa untuk dihidupkan kembali. Akhirnya diwujudkanlah permintaan itu, dihidupkan kembali si Buta Detya Kale Dwija ini dan diberi julukan Bah Bangun. Ingat ya, diberi julukan Bah Bangun. Nah, di situ dikatakan bahwa bah itu simbolnya Pulau Gembal, karena sate Pulau Gembal yang 14 kating itu diikat dan terbang, bebangkitnya yang bangun. Makanya kalau menurut sumber ini dengan sendirinya sudah terbantahkan yang mengenai sate gayah dalam Pulau Gembal. Tapi Ampura ini baru pemahaman yang pribadi. Nanti dia mohon kepada yang lain yang lebih memahami tentang sumber tentang gayah dalam Pulau Gembal, itu sumbernya yang mana, lalu bagaimana filosofinya. Niki nggih tiang lunas, ini tiang lunas bertanya, yang maksudnya bertanya. Cuma karena dia punya sumber yang bedah tadi itu, kok akhirnya dia tidak yakin gitu loh dengan itu. Yesus semua mau dikemantan, sana persida sampai yang tiang. Kirang langkung tiang nunas tiang pura, sina berjang untuk perang santi. Oh, santi.